Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasalil habba, surat 2 ayat 261. Satu yang diberikan di jalan Allah, Allah tumbuhkan jadi pohon 7 cabang 700 kali lipat. Menarik, tapi masih banyak orang yang gak peduli. Maka Allah kasih tanpa batas. Tanpa batas gimana? Ini dalilnya surat 39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa Allah akan balas orang yang sabar, yang sempit tanpa batas. Dia sempit tapi masih berbagi, Allah balas tanpa batas. Oh, kemarin saya baca WA dari tentang pengalaman seorang konglomerat Saudi Arabia yang punya bank namanya Al-Rajhi. Pernah dengar kali ya? Yang tanpa riba itu ya? Tanpa riba. Dan subhanallah dia ini termasuk orang terkaya 100 di dunia. Kalau kita masuk berapa? Masuk nggak? Masuk benar-benar. Ini tampang-tampangnya nih. Insya Allah kalau nggak kaya dunia, kaya akhirat insya Allah ya. Ini menariknya adalah dulu dia adalah anak yang miskin, masih dia nggak punya duit, bahkan mau ikut jalan-jalan saja dia ini cuma 1 real, bapaknya ibunya nggak bisa kasih. Tapi ini anak SD yang Rajhi pengen banget, dan barangkali anda sudah baca tuh di grup WA. Maka subhanallah rupanya dia bisa jawab pertanyaan dari seorang gurunya asal Palestina, dan gurunya keluarin duit 1 real. Cek, dia girang, dia bangga, maka kemudian dia langsung keluar dari kelas, dia langsung daftarin ke administrasi, aku ikut jalan-jalan. Singkat cerita, Al-Rajhi jadilah jadi konglomerat Saudi Arabia. Maka yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini keajaiban rezeki. Maka dia ingin berbalas kebajikan. Salah satu yang teringat sama dia adalah guru Palestina itu. Maka rupanya guru ini sudah pensiun, dia tua, penghasilan sudah gak cukup, datang Syekh Al-Rajhi ini. Maka kemudian dibawa dengan mobil bagus, dibawa ke sebuah villa, maka kemudian ditunjukkan gimana bagusnya villa ini. Bagus, guru, saya dulu pernah bahagia karena kau meminjamkan aku, memberikan aku 1 real. Dan subhanallah rupanya hotel rahmatullah subhanahu wa ta'ala, aku gak ingat kata gurunya. Maka kemudian guru, itu sudah membuat aku bahagia dulu, dan aku bisa jalan-jalan, aku nggak malu, nggak kehilangan muka di tengah kawan-kawan. Guru, aku akan membayarnya sekarang. Dengan apa? Masa dibayar? Cuma 1 real, nggak perlu. Gila ini dulu. Mulai berkaca-kaca, benar? Betul. Termasuk juga mobil yang tadi kita pakai buat guru. Termasuk kalau ada anak-anak guru yang belum bekerja, maka aku akan pekerjakan dia di perusahaanku. Ini yang disebut bahwa Allah akan bayar tanpa batas. Bukan lagi 10, bukan lagi lipat yang banyak, bukan lagi 700. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Jadi kalau istilahnya teman saya, dia ngomong bercanda, berarti Tuhan itu nggak adil. Kalau adil itu kan 1 balas 1, ya 2 balas 2. Tapi kalau 1 balas 1000, tanda petik bilang itu tidak adil. Ya, itulah maha adilnya Allah gitu ya. Nah, jadi saya kadang-kadang heran sama orang, dia pergi ke bank gitu ya, ke bank, ya mau naruh tabungan atau deposito, terus CS-nya bilang, oh dapatnya setahun 6% bu, ya 8% bu, oh itu percaya luar biasa. Mohon maaf cuma CS, gajinya nggak sampai 10 juta sebulan, ya, dan mohon maaf cuma 6% atau 8%, betul? Potong pajak lagi 20%, segitu aja dipegang tuh, ya percaya luar biasa. Ini yang ngomong yang punya bank seluruh dunia gitu ya. Nah jadinya lebih kita masih ragu-ragu. Jadi menurut saya sedekah itu sebenarnya bukan karena kurang uang, tapi kurang yakin. Nah media ini kan dunianya agak beda dengan kita gitu ya. Dunia lain ya. Ya. Istri saya ini sahabat baik sama Temeda ya, dan guru kita Bu Eli Risman juga ngomong hal yang sama. Temeda ini artis, tapi kalau ketemu dia, ngobrol sama dia, itu kayak bukan artis gitu ya, kayak orang biasa aja gitu ya. Nah mungkin Temeda pengalaman ya, mungkin acting juga gitu ya, nulis juga, atau mungkin di luar sana pernah mengalami apa yang disebut keajaiban rezeki itu ya, biar teman-teman di sini makin yakin bahwa keajaiban rezeki itu ada gitu. Silakan. Ya, mungkin ini sederhana banget ya, sebelum orang menambahkan satu titel lagi ke saya, yaitu jadi artis gitu ya. Saya nggak pernah bilang saya artis gitu. Saya ingat waktu saya, ini mungkin cita-cita sederhana dari seorang anak. Ayah saya pensiun di tahun 2006. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara.
saya punya tujuan saat kuliah saya harus dapat prestasi dan dapat beasiswa atau saya bisa bayar sendiri uang jajan aja setidaknya. Karena apa? Karena kebayang ya orang tua begitu banyak pengeluarannya, dari yang pengeluaran akan bertambah tapi penghasilan justru menurun gitu ya, karena ibu saya adalah ibu rumah tangga. Kemudian saya bekerja, tujuannya sangat sederhana Mas Ipo, saya hanya ingin dapat uang jajan sendiri. Saya pengen orang tua saya berkurang gitu, karena kalau untuk bekerja secara profesional kan saya masih ijazah SMA gitu ya, mungkin pekerjaan hanya pekerjaan fisik. Akhirnya saya bekerja part time, saya dibayar 29.500 selama 7 jam setengah, itu tahun 2007. Sambil kuliah saya dibayar seperti itu. Partainya apa? Partainya di fast food, jadi bisa menyesuaikan sama jadwal kuliah. 29.500 Ya, dolar. rupiah. Insya Allah dolar next time. Jadi 29.500 sih selama 7 jam setengah. Kemudian ya tadi saya bilang ke orang tua saya, jadi mama papa nggak usah ngasih lagi uang jajan. Jadi ini saya udah kerja sekarang, meskipun ya mungkin itu plus pos ya. Saya naik angkot nyampe ke tempatnya, balik lagi. Kadang orang tua saya ngejemput. Tapi itu tadi saya percaya bahwa orang tua saya selalu mengajarkan buka pintu rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka gitu ya. Saya dibilang teman saya, oh ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi? Saya kuliah teknik lingkungan. Sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya jadi babu. Iya benar, kerjaan saya ngepel, ngelap meja. Tapi nggak apa-apa, saya bahagia. Saya bisa meringankan beban orang tua saya. Dari hal itu aja, kemudian di tahun depannya Allah kasih ganti masuk ketika cinta bertasbih. Yang orang lain nggak pernah percaya gitu ya. Saya ini pemalu banget. Jadi suara orang bahkan sampai nggak sadar kalau saya ada di ruangan itu karena saking diamnya saya gitu. Makanya orang heran begitu saya lolos ketika cinta bertasbih, kok bisa gitu ya. Bahkan teman sebelah saya tuh nggak tahu ada orang yang namanya Meida gitu di karantina itu. Jadi memang saking pemalunya tadi. Makanya saya percaya banget bahwa segala tindak tanduk kita, apa yang kita lakukan itu bernilai. Tadi ya jual beli sama Allah. Allah berjanji bahwa Allah tuh udah membeli diri dan harta kita dengan jaminan surga kalau kita yakin bahwa apa yang harus kita lakukan hari itu adalah demi semata-mata untuk Allah. Berarti itu judulnya ketika sedekah bertasbih gitu ya. Ini waktu itu saya nonton filmnya, belum kenal ya, saya sama istri dan keluarga besar tuh nonton semua itu. Jadi satu bioskop itu penuh dengan keluarga besar kita semua waktu itu ya. Oke, sekarang saya beralih ke sahabat saya, saudara saya, Mas Habibi Absyah ya. Sebelumnya saya juga sama Mas Habibi itu, kalau mungkin teman-teman kita ada acara di TV One dulu ya, TV One. Kemudian ada lagi waktu itu acara di TV yang lain, terus ada lagi acara di Bandung ya, waktu itu gitu ya. Kita jadi peserta ya, waktu itu. Jadi peserta ikut sebenarnya orang lain gitu. Nih Mas Habibi ya, ini juga ada mamanya ya. Nah, alhamdulillah punya mama yang sangat luar biasa ya. Aplaus dulu untuk mamanya beliau. Nah, saya kalau lihat orang bawa mamanya, saya ingat dengan ibu saya juga ya. Saya kemana-mana biasa juga bawa ibu saya gitu ya. Ini kali ini yang enggak, karena beliau ada acara yang lain gitu. Ternyata memang bawa ibu itu bikin sukses juga gitu ya. Iya. Beneran, saya kan, kita sih sebagai muslim percaya. Cuma kan perlu data. Dalil yes, data yes. Saya cari itu, ternyata ketemu. Jadi penelitian dari Grand Study Harvard, penelitian sejak tahun 30-an sampai sekarang, terus diperbarui sampai sekarang. Hasil penelitian itu, Harvard itu, Grand Study itu menunjukkan bahwa anak-anak yang dekat dengan ibunya, dan ternyata apa? Sukses finansial 2 kali lipat ketimbang anak-anak yang lain. Luar biasa. Secara dalil kita mengimani, ya, ternyata data juga menunjukkan hal yang sama, kita akhirnya mengamini. Nah, mungkin Mas Habibi bisa bercerita sedikit tentang keajaiban rezeki. Pernah nggak mengalami keajaiban rezeki seperti itu ya, agar menjadi inspirasi buat teman-teman di sini agar lebih mantap lagi bersedekah? Ya benar, jadi dari Ustaz bilang bahwa kita kayak Mas Ibu juga bilang, kita kurang yakin dengan apa yang dijanjikan Allah tadi awalnya. Dan justru banyak banget orang berpikir bahwa ketika tidak yakin, dia tidak mencoba. Kalau saya justru kebalikannya, ketika saya tidak yakin, saya coba bener nggak sih dalilnya, seperti itu. Dan waktu awalnya emang kayak terpaksa, pokoknya sayang banget cuma punya uang sendiri kasih orang gitu kan, saya sendiri gak butuh uang. Tapi ternyata ketika kita mencoba sekali, lalu kedua kali, 3 kali, dan itu jadi seperti malah apa ya, obat, jadi kayak bahagia rasanya, walaupun nggak tahu apa penyebabnya bahagia, nggak tahu, tapi tiba-tiba udah bahagia, rasa kecukupan, dan itu penting banget karena
rezeki yang kita dapat mampu rasanya kok cukup banget walaupun mungkin kalau dari segi nominal tidak seberapa, tapi ketika kita rasakan itu pokoknya cukup bisa berbagi ke siapa lagi seperti itu. Ya. Dan itu ya alhamdulillah ketika saya coba itu pertama dan saya membuktikan pertama kali, ya saya akhirnya membuktikan itu dan ya alhamdulillah apa ya istilahnya kayak kemudahan itu datang gitu. Ya mungkin semuanya kan ada juga bahwa sedekah itu juga memperpanjang usia seperti itu, dan ya saya juga membuktikan bahwa saya pernah divonis dokter tidak belum panjang dan ya saya lakukan yang terbaik untuk kehidupan saya, dan ternyata usia saya lebih dari apa yang dokter Vonis itu. Ya. Itu boleh tahu kira-kira waktu itu sang dokter vonisnya berapa lama? Bilangnya sih kemana sih bilangnya, dengan penyakit yang saya alami ini sampai umur 25 tahun aja udah bagus banget. Dan memang kenyataannya teman-teman saya yang mempunyai penyakit sama ya biasa usia belasan tahun mereka sudah pergi gitu. Sekarang boleh tahu umurnya berapa Mas? 28 tahun. 28 tahun. Masya Allah ya. Mungkin Oh iya, siapa yang baru pertama kali ketemu Mas Habibie di sini? Yang pertama kali? Yang pertama kali. Oke. Yang belum pernah dengar sama sekali tentang Mas Habibie Arsyah? Yang belum pernah sama sekali? Oke. Yang nggak mau angkat tangan sampai kapanpun ada? Ya. Bahkan sudah momen dari rumah pokoknya ya. Istiqomah nggak bakal angkat tangan gitu ya. Mungkin Mas Habibie bisa cerita dulu nih. Sebagian belum tahu juga ya. Sebagian tahu, sebagian belum. Ya, sedikit latar belakangnya, ponis sakitnya dan sekarang sakitnya. Nama penyakitnya bagus banget. Muskular dystrophy. Itu bagus banget tuh, keren banget namanya, tapi nggak sekeren penyakitnya. Itu penciutan otot yang disebabkan oleh mutasi gen spontan gitu, dan itu menyusup terus setiap hari dan mengakibatkan penciutan otot dan anggota geraknya semakin berkurang. Jadi dulu saya masih bisa mengangkat tangan, masih bisa gerak-gerakin kaki, sekarang memang karena penyakitnya itu justru otot-otot semakin lemah, dan sekarang tinggal saya gunakan ini jempol yang minimal bisa buat maju mundur kayak gitu. Ya. Tapi sekarang yang internet marketing masih Mas? Alhamdulillah masih jalan, itu ya sumber pencaharian saya. Ya, jadi walaupun dengan segala keterbatasannya, Mas Habibie ini dia menafkahi dirinya sendiri, bahkan bisa bantu orang. Karena beliau hari-hari adalah internet marketer, ya, jualan melalui online ya, dengan segala keterbatasan itu masih bisa menggerakkan mouse, ya, jadi masih bisa jualan, tidak mengeluh, ya, dan tidak berharap belas kasihan dari orang. Silahkan disambung, Mas. Ya, mungkin yang berhubungan dengan ini ya, jadi sama mungkin dengan teman-teman di luar sana yang mempunyai anak disabilitas, pasti orang lain anaknya ini anak masa depannya apa, seperti itu. Karena memang nggak tahu gitu, dengan segala kekurangannya pasti orang bingung ini anak kerja gimana sih gedenya. Waktu itu pun juga sama, pertanyaan datang ke mama dari orang-orang sekitar, dari keluarga, dari saudara, dan waktu itu juga nggak tahu, tapi justru di saat kita sadari aja sebenarnya Allah yang sudah mendesain semuanya, tiap anak ada rezekinya masing-masing, tiap anak punya potensinya masing-masing. Nggak ada satu umat pun yang tidak diberikan kekuatan atau senjata buat bertahan hidup. Jadi ya ternyata kena mama yang memang tadi itu nggak kalah semangat dan optimis dan selalu berprasangka baik kepada Allah, dan ya itu ternyata kemudahan itu datang. Yang saya awalnya nggak itu saya nggak tahu mau jadi apa. Yang saya tahu saya cuma hobi main komputer, hobinya ngabisin duit waktu itu main game. Sekarang menghasilkan duit ya? Alhamdulillah udah berubah, dan dicarilah itu apa sih yang bisa aku kerjakan dan apa aku senangi. Jadi ya aku akhirnya di komputer, akhirnya belajar dengan seminar, kursus, ya akhirnya ketemu jalannya, dan alhamdulillah dari itu malah bisa untuk biaya hidup sendiri. Ya. Berarti yang luar biasa mama dong? Ya, mama yang memang mendesain aku dari kecil supaya jangan, aku dari kecil dibilang jangan jadi karyawan. Jadi mungkin kalau zaman itu tahun 90-an, anak-anak kamu kalau jadi PNS ya, kayak mama, kayak papa, hidupnya aman. Kalau saya nggak dari kecil malah, kamu nanti kalau dari kecil jadi pedagang ya,
Hidup dalam. Terus jadi ustaz juga, cuma belum memilih ke sana. Tapi namanya sudah ada. Iya, yang mana nama ustaz saja. Lebih cocok nama Ustaz tuh Ustaz Habibi, ketimbang Ustaz Bobi gitu ya. Atau kita tukeran aja. Iya, kepada Di Indonesia tuh nama Ustaz aneh-aneh ya, Ustaz Erik gitu ya, Ustaz Bobi, Ustaz Valentino, luar biasa. Ya. Ada lagi yang pengen disampaikan Mas Habibi? ya Itu dulu ya, oke ya. Saya balik ke Ustaz lagi nih, Ustaz. Ini kan kebanyakan orang masih pelit nih ya, dan memang orang pelit aja itu ternyata tidak suka dengan orang pelit lainnya. Jadi nggak pernah bikin asosiasi gitu ya. Nah, biasa orang Padang sama orang Padang, orang Sunda sama orang Sunda. Pelit orang itu. Orang pelit itu nggak pernah bikin asosiasi, jadi dia juga nggak suka sama yang pelit lainnya gitu ya. Nah ini mengatasi biar kita jangan pelit gitu. Kan kadang-kadang setannya lewat aja terus, jadi kita harus pengen sedekah nggak gitu, atau nunda-nunda. Tipsnya Ustaz. Gini kata Rasulullah SAW bersabda, al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang pelit itu jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat ke neraka. Jadi tadi itu benar, manusia aja kagak suka sama orang pelit. Jadi tahu nggak cerita Abu Nawas tentang teman yang pelit? Jadi kan jalan nih, mereka jalan bareng-bareng. Nah kemudian sama orang pelitnya tuh semua temannya nggak mau dekat, nggak mau ngobrol. Maka dia tahu dia dikeselin. Tiba-tiba dia masuk lumpur pasir tuh yang nyedot. Nah waktu dia kesedot lumpur pasir, nah kemudian dia tolong saya. Maka semua temannya nolongin tuh. Temannya berjalan sambil begini kalau temannya. Ulurkan tanganmu. Anehnya orang pelit masih begini aja, masih dia ngomong tolongin saya. Maka kemudian semuanya dia udah minta tolong, semuanya pengen nolong, orangnya udah mulai tenggelam nih. Maka dengan santai menolak segini. Nih tanganku, nih terima. Si yang sebelah langsung tangkap. Maka bisa diselamatin. Begitu diselamatin, teman-teman pada bingung. Kamu ngomong apa sih? Kamu si pelit tadi, si bakil kok? Waktu kami tolong mereka dia nggak mau, saat kamu tolong kamu mau. Kamu kan nggak ngerti aja kata Bu Nawas. Kawan itu kan terkenal membakilnya. Waktu kalian bilang berikan tanganmu, dia nggak mau beri. Tapi waktu saya bilang nih tanganku terima, maka dia lebih sering terima daripada mau. Jadi dia tahu itu kan membahayakan dirinya, nggak apa-apa, yang penting pelitnya terus, gitu loh kira-kira ya. Ini bukan testimoni di ruangan ini gitu ya, mudah-mudahan bukan gitu ya. Jadi tipsnya Ustaz, biar kita berani lebih ini ya, lebih rutin, lebih sering, lebih banyak. Tipsnya begini, ini ada dalam surat 2 ayat 268. As-syaitan ya'idukumul faqra ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan nakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan dia nyuruh kalian pelit. Tapi Allah janjikan sama kalian maghfiratan minhu, ampunan Allah, dan fadlah, lipat ganda rezeki yang banyak. Maka ada dua janji setan atau janji Allah. Allah akan kasih rezeki, di samping THR ada rezeki tidak terduga masing-masing 100 juta. Amin. Yang kagak ngomong amin gak kebagian. Masing-masing kita akan dapat rezeki tidak terduga 100 juta. Masih males juga ya. Maka Anda akan kebagian sama Allah, dikasih rezeki, malaikat diperintahkan kasih 100 juta sama dia. Maka kemudian gini, Anda sudah dapat gaji, Anda sudah dapat THR bulan ini. Maka biasanya orang yang punya penghasilan bulanan, dia juga punya pengeluaran bulan, betul nggak? Ada penghasilan bulanan, ada pengeluaran bulanan. Maka Anda dapat 100 juta ini, Anda bingung mau diapain? Daripada bingung, dua nih pilihannya. Satu, Anda pergi itu deposito syariah, wadiah misalnya, maka kira-kira akan dapat paling top 10%. Maka kalau sekarang 100 juta, tahun depan akan jadi 110 juta. Atau pilihannya karena Anda bingung mau diapain di mana-mana, Anda pergi ke rumah yatim piatu, Anda sedekahin itu. Coba pilih deh kira-kira 100 juta itu Anda sedekahin atau Anda taruh deposito syariah. Jawab coba. Stop. Ini dengerin ya, duitnya belum kepegang aja udah susah jawabnya. Ini udah ketahuan pelitnya kita. Maknanya Fatalima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sejatinya memang manusia itu pelit. Kalau Anda pengen tahu surat 17 ayat 100. Wa kana al-insanu qatura. Manusia itu pelit kata Allah. Dalam surat Al-Adiyat juga begitu. Innal insana li rabbih lakanun.
wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyahid. Sungguh manusia itu berani nantang Allah dan dia sadar bahwa dia nantang Allah, tapi kalau urusan duit dia kebanget-banget cintanya. Maka tapi itu manusia biasa. Kalau yang di sini insya Allah manusia luar biasa, akan lebih percaya janji Allah dibanding janji setan. Ya, mudah-mudahan kebahagiaan semua 100 juta. Amin. Mana nih Ipo? Ini pembawa acaranya kabur ya, fasilitator gitu ya. Habis kita ke Alingan, dia jalan-jalan gitu ya. Udah saya minggir aja. Teh mungkin mau sharing sedikit ya. Jadi kita talk show-nya sampai di sini. Habis itu saya akan bawakan sedikit materi gitu ya. Teh itu kalau dari segi keluarga gitu ya, juga suami ya, ini misalnya tadi ibu-ibu bawaannya pengen bawa mantu aja, dimantuin aja gitu ya. Nggak, udah punya suami ya, nggak bisa dimantuin lagi gitu. Itu gimana caranya? Teteh biar meyakinkan pasangan gitu ya, keluarga agar berani gini. Karena biasanya kitanya pengen, belum tentu pasangan pengen, belum tentu juga keluarga atau mertua yang ini gitu ya. Itu kan kalau keluarga yang super tentram itu kan cuma ada mungkin zamannya Nabi Adam gitu ya. Nah, karena zaman dulu belum ada mertua ya, belum ada arisan ya, belum ada sosial media gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang itu biasanya ada sedikit dinamikanya gitu. Kalau yang simpel-simpel aja biasanya cuma itu bukan rumah tangga ya, tapi rumah makan ya. Nah, itu baru sederhana gitu ya. Gimana Teh tipsnya biar bisa selaras gitu? Selaras dalam bersedekah. Dalam bersedekah, berbagi gitu ya. Oh, jadi kalau saya biasanya gini, kalau misalnya ada, biasa ya kalau ibu-ibu ada bulanan gitu ya, ngatur uang bulanan, biasanya saya bilang sama suami, jadi sebelum pengeluaran itu dikeluarin, kita udah iniin dulu buat infak dan buat yang lainnya gitu. Baru Jadi kita taruh di depan. taruh di depan. Karena kalau taruh di belakang nama ibu-ibu berkembang ya online shop dan lain-lain, bahaya nih kalau dipegang lama-lama. Jadi lebih baik harus segera diberikan. Karena tahu kelemahan, jadi lebih baik di awal langsung bayar gitu. Ya. Jadi kan ibu-ibu itu memang hobinya shopping gitu ya. Belum selesai berapa persen di awal. Oh iya, berapa persen? Kayaknya ini aja jadi model. Silakan deh, berapa persen kira-kira biasanya? Saya berusaha 10% dari yang Allah dapat. Akbar, takbir, Allah Akbar. Insya Allah mohon. Ya. Kan belum jadi muridnya Ipo itu. Hah? Belum jadi muridnya Ipo. Gitu ya. Sudah, beliau lebih jago malah ya. Jadi wanita itu memang kayak gitu. Itu godaannya biasanya kan shopping, ya. Ada aja alasannya ya. Jadi kalau laki-laki tasnya satu tuh sanggup. Kalau wanita kan enggak ya. Kalau bajunya biru, tasnya agak biru-biruan gitu ya. Nah, kalau merah ada kemerah-merahan, selalu seperti itu ya. Makanya godaan terbesar laki-laki itu kan wanita. Godaan terbesarnya wanita shopping ya. Nah. Tapi sekarang banyak yang suami romantis kalau jalan sama istrinya. Oh gitu. Di mall. Sengaja supaya nggak digandeng istrinya ya. Kalau nggak implikasinya besar ya, parkir bulan dan macam-macam semuanya. Kan yang bikin kita deg-degan biasanya dua hal, jatuh cinta dengan jatuh tempo, ya kan? Itu yang bikin kita deg-degan gitu ya. Oh ini kayaknya tertawa testimoni Ustaz. Ya, jadi kalau melarang wanita untuk shopping itu memang agak susah. Itu kayak kita install software gitu loh. Kan banyak pertanyaan gitu ya. Nah, kita kan males jawab. Akhirnya bilang, oke, agree ya. Beres gitu ya. Agar bisa proses gitu Ustaz. Oke, pagi. Yang sudah pernah ikut seminar saya boleh tahu ada berapa orang di sini? Alhamdulillah ya, yang lain belum dapat hidayah ya. Baru dapat hidayahnya hari ini. Boleh angkat tangan kanannya? Ya, tepuk bahu temannya sebelah kanan ya. Kecuali beda jenis kelamin, jangan ya. Nah, boleh ditepuk bilang, "Mas, Mas." Ayo keluarkan suaranya semua. "Mas, Mas." "Mbak, Mbak." "Bangun." Oke, angkat tangan kirinya. Ya, pastikan tepukannya lebih keras. "Mas, Mas." "Mbak, Mbak." "Sudah bangun." Oke ya. Saya selalu mengatakan bahwa sedekah itu mengayakan, ya, sedekah itu mengayakan. Kesimpulan saya nih, sudah belajar ilmu sedekah macam-macam semuanya. Kesimpulan saya adalah apa? Uang itu tidak mungkin berkurang. Uang itu kalau tahu ilmunya, tahu penggunaannya, pasti naik terus. Kalau kurang berarti kita salah ilmu, salah guna.
Contoh, uang buat sedekah, nambah nggak? Nambah. Uang buat berbakti, nambah nggak? Nambah. Bisnis, investasi. Jadi uang tidak mungkin berkurang. Kalau berkurang artinya apa? Salah ilmu, salah penggunaannya. Masuk akal? Pagi? Kalau pagi berapa kali? Oke. Pagi? Malam? Oke. Dua orang yang salah ya. Ya, nah jadi seperti itu. Dan saya selalu mengatakan sedekah itu ternyata mengayakan. Ini dua orang yang luar biasa ya, mungkin agamanya beda dengan kita gitu ya, tapi charity-nya, donasinya luar biasa. Ya, sampai 50%, 80%. Ya, yang bikin saya kagum sama ini ya, Warren Buffett ini adalah apa? Dia itu ya selama puluhan tahun tidak pernah bikin yayasan. Jadi kalau pengen donasi, dia nyalurkan lewat yayasan orang lain. Itu menginspirasi saya. Biasanya motivator kita, pengusaha kita kaya sedikit bikin yayasan, punya power dikit, punya pengaruh dikit bikin yayasan. Saya sampai sekarang tidak tertarik bikin yayasan. Masih ada ACT, masih ada yang lain, betul? Salurkan aja ke sana. Saya juga teringat kata-kata dari Pak Dahlan Iskan ya. Dia bilang kalau saya ngurus sendiri belum tentu bisa. Mending saya serahkan aja sama ACT sama yang lainnya. Ya, biar mereka kelola yang lebih ahli, betul? Nah, ternyata apa yang terjadi? Walaupun charity-nya 50%, 80%, apakah hartanya berkurang? Tidak. Tetap nomor 1 terkaya, betul? Nomor 4 terkaya. Jadi sedekah itu mengayakan. Allah yang mengayakan wasilahnya melalui sedekah. Yang kedua adalah apa? Sedekah itu menyehatkan. Mengapa? Menyehatkan. Begitu kita memberi, menurut penelitian ya, saya suka itu pakai penelitian. Saya kalau ngomong di publik cuma pakai 2, data sama dalil. Kalau nggak saya nggak berani ngomong. Ini ngomong bisa jadi amal jariah, bisa jadi juga dosa jariah. Betul? Kalau salah dosa jariah juga. Nah, kita pengennya amal jariah. Harus ada data, kalau nggak dalil. Lebih bagus lagi dua-duanya. Sedekah itu menyehatkan. Kalau kita memberi, endorfin dalam tubuh meningkat, dopamin meningkat, serotonin meningkat. Makanya menyehatkan. Pantas Nabi mengatakan, obati penyakitmu dengan sedekah. Jadi kalau sakit, jangan buru-buru ke dokter. Kalau sakit ngapain? Introspeksi dulu. Ya, ada 12 juta penduduk Jakarta. Kenapa aku yang sakit? Betul? Tidak mungkin Allah tuh random gitu ya. Siapa yang sakit hari ini ya? Nah, nggak mungkin. Pasti ada asbabnya. Kenapa aku sakit? Ya, kita introspeksi. Mungkin zakat nggak keluar, mungkin sedekahnya kurang, atau ngambil hak orang lain, betul? Nah, Allah tegur melalui sakit. Atau kurang olahraga, ya, kurang kurang tidur juga gitu ya. Nah, kurang seimbang, akhirnya sakit juga. Ya, nah, jadi introspeksi. 1, kedua bersyukur. Sakit tetap bersyukur. Ya, saya kagum sama Mas Habibie ini ya. Itu kondisi seperti itu selalu bersyukur. Ya, nggak pernah berkeluh kesah tentang sakitnya, nggak pernah. Tentang ototnya nggak pernah. Bersyukur aja. Ya. Nah, terus kita sedekah. Kalau nggak sembuh juga baru ke dokter. Jadi dokter itu pengobatan alternatif. Ya, lakukan ini nggak bisa juga, baru akhirnya ke dokter. Saya ngomong ini, Pak, di hadapan dirutnya dan direksinya Kimia Farma. Ya, itu jualan obat. Ya, saya serius sama mereka, saya siap dengan resiko tidak diundang lagi. Ya, Masya Allah luar biasa. Saya 3 tahun diundang sama dia, Pak. Kontrak miliaran. Menurut saya kalimat Allah sampaikan aja, betul? Sampaikan aja. At any cost, at any risk. Sama kayak hari ini ya, itu saya nulis tentang perda-perda syariah yang dianggap bermasalah gitu ya. Saya ngomong aja. Ya, kita luruskan niatnya, kita tulis saja. Sampai sore tadi saya cek sudah 3 juta yang baca, alhamdulillah. Dan kayaknya sampai berapa hari ke depan akan nambah terus. Ya, nulis aja gitu ya. Nah, bukan berarti kita pro atau kontra, tidak. Kita justru mengingatkan, betul? Kita mendoakan, bukan berarti kita pengen menjatuhkan mereka, tidak. Jadi sedekah itu menyehatkan, mengayakan, bahkan juga bisa menggantengkan. Ya, nah, jadi mungkin di sini yang belum nikah, siapa belum nikah? Nah, itu bisa. Pakai sedekah bisa menggantengkan. Beneran, ya? Loh, nggak percaya ya? Misalnya ya, udah ngelamar ya, ditolak. Gini loh, cinta ditolak, sedekah bertindak. Nah itu, bukan. Beli semua kesulitanmu dengan sedekah, kata Nabi. Betul? Udah. Kita ini sering aneh. Ada bencana baru sedekah. Sedekah KCT, transfer KCT, yang nggak masalah, itu bagus. Tapi belum bagus. Ya. Yang baiknya gimana? Belum bencana kita sedekah, betul? Insya Allah bencana nggak jadi datang. Kan benar. Sedekah menolak bala. Ngapain nunggu bencana? Ya, sama kayak orang biasa nih, ada masalah dia tahajud, ya, akhir masalahnya hilang, ya, lepas lagi tahajudnya, oke, masalah datang lagi, tahajud lagi, betul? Nah, sekarang coba caranya dibalik, tahajud terus, masalah nggak berani datang, betul? Nah, akhirnya masalah cari orang yang nggak tahajud, jadi caranya dibalik gitu loh, ya.
Nah sama juga ya, kita sakit sedekah. Sekarang coba dibalik, kita sedekah terus, mudah-mudahan jarang sakitnya. Betul? Jadi pakai otak kanan dibalik caranya. Sedekah itu menyehatkan, mengayakan, bahkan juga bisa tadi apa? Menggantengkan ya. Nah, yang nggak ganteng, wah kayaknya jadi optimis gitu ya. Wah ternyata ada resepnya gitu ya. Nah itu. Jadi kita yang ngasih happy, ya. Yang diberi juga happy, betul? Yang nggak happy siapa? Yang sedih siapa? Nggak ada, semuanya untung. Yang nggak untung siapa? Mereka yang nggak ikut seminar ini, betul? Nah itu mereka yang rugi ya. Nah, udah diundang sama CT nggak datang gitu ya. Nah, dan menurut penelitian juga ternyata begitu kita memberi, ya itu energi positif terhimpun, yang negatifnya keluar. Makanya nanti tuh auranya itu bagus, medan energinya itu bagus. Ya, magnet membesar. Akhirnya apa? Orang ketemu sama dia seneng. Akhirnya apa? Urusan gampang. Ya, jualan gampang, negosiasi gampang, ngatur bawahan gampang, ya ketemu bos juga gampang, ketemu calon mertua juga gampang. Ya, kebanyakan orang pakai cara kiri. Aku kalau diterima lamarannya, aku nanti sedekah ke panti asuhan. Mestinya caranya dibalik, betul? Aku sedekah dulu, mudah-mudahan diterima nanti dengan mertua, betul? Jadi caranya dibalik. Nah, jadi yang selalu ditolak itu ya cuma pakai kayak ginian ya. Nah, ini caranya ya. Ini beneran ya, apalagi sedekahnya dicampur dengan cara yang lain, bawa gorengan ke calon mertua, betul? Nah, kalau gorengan mempan, coba bawa si Arfi gitu ya. Nah, biasanya insya Allah mempan gitu ya. Nah, ya. Sepenting-pentingnya tampan, lebih penting lagi mapan, betul? Nah, setuju nggak ini? Setuju nggak ini? Nah, ini bulan puasa nggak boleh bohong loh ya. Oke, lanjut lagi. Ya, sedekah itu menyehatkan, mengayakan, bahkan apa? Bisa mengubah. Ya. Siapa yang pernah nonton posternya, lihat posternya film Transformer? Siapa pernah? Oke ya, kalau tinggal di kota biasanya pernah lihat gitu ya. Atau kalau di gua di mana nggak bisa lihat gitu ya. Itu ada mobil yang bisa berubah, betul? Nah ternyata pakai sedekah juga bisa. Ini mungkin Transformer yang ke-7 atau ke-8 gitu ya. Nah jadi mobil bisa berubah, mobilnya Avanza gitu ya. Nah kita lihat videonya boleh? Oke, kita lihat videonya. Datang ke sini naik motor silahkan, naik mobil biasa silahkan ya. Kita usahakan punya kendaraan yang lebih baik lagi, betul? Karena ciri laki-laki sejati itu sedikit bicara banyak transfer. Nah itu baru laki-laki, betul? Untuk menafkahi, untuk menggaji, betul? Untuk sedekah. Jadi itu sedikit bicara banyak transfer. Ibu-ibu betul? Omongan saya betul? Oh langsung sepakat, oh betul ya. Ibu-ibu itu kalau soal itu pasti pada sepakat semuanya gitu ya. Lanjut lagi. Nah ini ya salah satu program kita ya. Jadi selain ada program Ramadan, saya bersama Teh Meida, sama Mas Habibi, bersama Kang Abi, penulis Ayat Cinta. Ada juga yang lainnya, macam-macam tokoh-tokoh yang terlibat di sana. Kita menggiatkan SD-SD, sekolah-sekolah di tepian Indonesia. Ya, kalau bahasa kasarnya pelosok Indonesia. Kemarin saya waktu pergi ke Manggarai Barat itu beneran Pak, demi Allah ya. Sebelum saya nyampe ke sana itu saya sampai nangis beneran. Ya, karena saya dapat kabar mereka sangat mengeluh-elukan saya. Padahal kan saya perannya juga apa gitu. Ya, uang saya cuma sedikit. Yang banyak itu kan uang-uangnya donatur gitu. Tapi mereka melihat itu saya. Mereka menyiapkan sampai potong sapi luar biasa gitu ya, bikin tarian khusus seperti itu gitu ya. Saya sampai nangis beneran.
ya terharu, dan mereka juga wajahnya sangat senang ya, sangat senang. Nah itu doanya tanpa sadar naik buat kita semua, betul? Nah, kenapa saya konsen dengan pendidikan? Pendidikan itu amal jariah yang nggak putus-putus. Makanya orang kaya manapun setelah dia kaya bikin sekolah, betul? Nah kita dibalik, belum kaya bikin sekolah, mudah-mudahan dikayakan, betul? Nah dibalik caranya. Ya, jangan dulu nunggu kaya dulu, kelamaan. Ya, nanti kalau saya kaya sedekahnya luar biasa. Kalau mapan baru nikah, nah itu kelamaan. Akhirnya mapan bisa 70 tahun, ya wah itu kelamaan gitu. Nanti nikahnya bisa 72 gitu ya. Nah, bisa cuma main catur aja gitu ya. Nah, oke lanjut ya. Nah ini ternyata di Jepang ya, walaupun orang Jepang itu ateis, tapi ternyata orang Jepang itu juga gemar sedekah. Ini adalah tempat sedekahnya orang Jepang ya. Saya tanya sama orang Jepang, kenapa saya waktu di sana itu dibantuin sama orang Jepang sana ya. Mereka bilang orang Indonesia itu dermawan. Kami ketika tsunami ada masalah, gempa ya, orang Indonesia donasi untuk kami, betul? Itu orang Indonesia. Makanya kalau ada orang Indonesia di sini, saya masih bantu gitu, luar biasa. Ya, jadi kita nggak mikirin ras, nggak mikirin agama, betul? Nggak mikirin jarak gitu ya, kita bantu aja. Nepal susah, dibantu juga, betul? Nah ini namanya mental kaya. Walaupun kita mungkin belum kaya-kaya banget, tapi mentalnya kaya. Kalau mentalnya punya, ilmunya punya, insya Allah nanti kaya beneran, betul? Nah yang penting itu kaya hati, harta dan properti, ya. Nah itu, ya. Setuju ya? Nah, kaya hati beneran iya ya, hati yang tadi juga iya, hati, harta dan properti. Nah Nabi bilang beli semua kesulitanku dengan sedekah, betul? Pengen jodoh, pengen anak, ya, pengen ke tanah suci, pengen kerjaan yang bagus, pengen bisnis yang bagus, ya, pengen apa aja, pengen jodoh, ya, tapi mesti angkanya cocok. Jangan pengen jodohnya cantik, soleha, putih, sedekahnya 2.000 rupiah, wah itu. Boneka Barbie aja 200.000, betul? Itu boneka Barbie. Ya puasa nggak bisa, wudhu nggak bisa, sholat nggak bisa, oke? Nah, mesti cocok angkanya, oke? Ya, begitu juga kalau kita pengen anak, ya, pengen sembuh dari sakit, kok sakitnya kanker, tumor, sedekah gocek 5.000 ya nggak cocok. Kalau gocek 5.000 bisa juga buat kutil, ya, tanu, mimisan, nah mungkin masih bisa, ya. Nah, intinya dibanyakin itu loh, kecuali memang kita nggak punya apa-apa ya, nggak punya apa-apa, misalnya kita pengangguran ya, ada uang 2.000 ya sudah, mungkin itu yang terbaik yang kita bisa berikan ya. Beli semua kesulitanmu dengan sedekah. Ini sebenarnya apa? Kan motivasi dari Nabi bikin kita berharap, betul? Kita lagi sulit, ya kita doa, kita sedekah, berharap kesulitan teratasi, memenuhi janjinya Nabi. Masa nggak boleh berharap? Coba Nabi yang ngomong, wong dalam sholat aja kita doa, Rabi curi dan seterusnya kita berharap, betul? Dalam sholat aja berharap kok. Ya, jadi harap itu malah bagian dari iman, betul? Harap dan takut bagian dari iman. Insya Allah boleh. Ayatnya banyak. Ya nanti tanya sama dewan pengawas kita, kok nggak percaya gitu ya. Nah, kalau lihat muka saya kan bukan muka ustadz gitu ya. Nah, nanti silahkan tanya sama guru kita, sama ustadz kita. Jadi dalam Al-Quran itu juga banyak membolehkan kita berharap. Ya, yang penting berharapnya sama Allah, bukan makhluk, bukan tuyul. Nah itu ya, ngepet, jangan ya. Pengen kaya ngepet jangan, bukan apa-apa, kasian babinya gitu loh ya, udah babi dikepetin lagi gitu ya, aduh kasian babinya gitu ya. Wah ini beda masih, wah ini babinya syariah, wah gak ada gitu ya, ngawur ya, udah disunat soalnya gitu ya. Nah terus pancing rezeki dengan sedekah, yang ini perkataan dari Ali. Jadi Ali itu dikasih hikmah memang yang luar biasa. Jadi kata-kata dari Nabi itu disederhanakan sama Ali ya, kata-kata di Al-Quran juga disederhanakan sama Ali ya. Ini aja bahasanya, pancing rezeki dengan sedekah. Jadi kalau kita pengen dapat ikan paus, ya mancing ikan paus, tentu gimana? Umpannya kecil atau besar? Tentu besar. Kapalnya besar, jalannya besar, belum? Pakai teknologi mesin juga yang besar. Nggak bisa ya kita berharap ikan paus pakai nasi gitu ya, tabur nasi di Ancol sana gitu, waduh, berharap ikan paus, ya ngaca, ngaca gitu ya. Nah, biaya operasional malaikat aja udah berapa gitu ya, bolak-balik ya, teman-teman kita gitu ya. Wah, dunia aku bolak-balik turun ke bumi cuma nyata ini doang gitu ya. Nah, jadi ya masih cocok lah angkanya gitu ya. Uang kita aja panggil ACT datang ke rumah, ya. Sedekah misalnya 50.000 kan nggak pantas, betul? Kalau manggil datang ke rumah, ya wakaf gitu. Benar nggak? Ini malaikat bolak-balik catat kita gitu ya. Kalau angkanya ini kayaknya nggak enak gitu loh. Jadi mesti angkanya tuh worth it, betul? Dan jangan salah, dalam ilmu accounting itu ya, coba perhatikan ilmu accounting. Itu kadang-kadang angka kalau kekecilan nggak signifikan itu dihapus itu, ya. Misal nggak balance 2.000 atau berapa, udah dihapus aja itu. Yang penting balance gitu ya. Nah, jadi yang signifikan gitu loh artinya ya. Ini jangan ditelan mentah-mentah ya, jangan ditelan mentah-mentah ya. Harus dimasak dulu gitu ya.
Pancing rezeki dengan sedekah. Terakhir dari saya, ya, satu slide lagi. Ya, juga kita kadang-kadang orang di luar sana sering salah paham. Misalnya ustadz kaya, ya, dinyinyirin, betul? Wah, ustadz kaya, ya, bawa mobil keren-keren, Fortuner sampai Hammer. Saya ini alhamdulillah kenal banyak ustadz. Ustadz itu sering dikasih orang, satu. Kedua, dipinjemin orang. Terus apalagi memang dia bisnis sendiri. Jangan dipikir ustadz itu miskin, belum tentu. Ya. Nanti pas ustadznya miskin kita nyinyirin lagi, ustadz oh miskin, berharap dari umat. Jadi maunya itu apa gitu? Ya. Lihat ustadz selebriti, ustadz kok ganteng lah. Ini terus gimana gitu kan? Pas jelek, ustadz kok jelek ya. Nah. Jadi ente maunya apa gitu ya? Nah, kaya salah, miskin salah, yang juga salah gitu ya. Nah, jadi ustadz itu banyak ya, karena dia memberikan ilmu, mencerahkan orang ya, itu dapat kemudahan juga luar biasa ya. Jadi akhirnya bisnis juga banyak dimudahkan gitu. Beneran ya, saya ketemu macam-macam peristiwa mereka itu. Nah, ini soal sedekah. Apakah benar sedekah itu harus ikhlas? Pagi? Pagi? Sore? Oke. Apakah benar sedekah itu harus ikhlas? Idealnya iya, tapi ada yang kata belum ikhlas, sedekah aja, entah lama-lama juga ikhlas. Betul? Anak kita, sekarang kan puasa nih. Ikhlas nggak puasanya, sahurnya? Belum tentu ikhlas, betul? Kita bangunin dengan paksa, woi bangun dulu. Ya, saya juga dulu digituin, sampai muka saya disiram air waktu itu, biar bangun gitu. Ya, biar sadar, biar ini. Kalau nggak dipaksa sama orang tua saya, mungkin saya nggak puasa sekarang. Ya, karena memang dulunya badung. Paksa bisa terbiasa, betul? Bahkan saya temu sebuah dalil mengatakan salah satu sedekah terbaik adalah apa? Ketika kita merasa pelit, tapi kita tetap bersedekah. Itu artinya kita melawan hawa nafsu. Jadi memang udah pelit nih, dan muncul pelit, banyak alasannya, tapi lawan, tetap bersedekah. Itu salah satu sedekah yang utama. Dalilnya ada. Saya buka juga Al-Quran, ternyata mengatakan ya Nabi, pergilah engkau berjuang dengan perasaan suka atau tidak suka. Jadi nggak suka pun berangkat. Nggak bisa ngomong sama Nabi, aduh Nabi aku lagi bad mood nih, wah nggak ada. Berangkat ente ya. Semua ya, dengan perasaan suka atau tidak suka, itu ayatnya ada. Ya, paksa bisa terbiasa. Teman saya masuk pesantren, itu nggak ikhlas, dipaksa sama ibunya. Akhirnya masuk di sana, mau kabur nggak bisa. 3 tahun akhirnya ikhlas juga, ya. Nah, alhamdulillah sekarang jadi orang besar gitu ya. Jadi awalnya nggak ikhlas, ya berusaha kabur juga, tapi ya kan nggak bisa gitu, karena ketatnya pesantren itu. Paksa bisa terbiasa. Terang-terangan boleh? Kalau pamrih tadi kita udah bahas, boleh. Selagi berharap sama Allah, boleh. Yang penting tidak boleh berharap berlebihan, tidak boleh berharap dunia saja. Mesti dunia dan akhirat. Betul? Karena orang mental kaya selalu ngomongnya pakai dan. Orang mental miskin ngomongnya pakai atau. Ya, beli nasi atau pulsa ya. Nah, itu masih miskin biasanya ya. Kalau kaya itu pakai dan. Beli nasi, beli pulsa ya, beli macam-macam semuanya ya. Nah, kita juga gitu, dunia dan akhirat. Betul? Bahagia dan sakinah, bahagia dan masuk surga, oke? Bahagia dan kaya, pakai dan, ya. Nah, jadi berharapnya dunia dan akhirat. Berharap boleh, terang-terangan boleh nggak? Jadi ini orang sering salah paham, ya. Jadi memang sedekah itu boleh dua, diam-diam boleh, terang-terang boleh. Ada 5 ayat yang membolehkan sedekah terang-terangan. Dan dalam Islam memang ada amalan yang terang-terangan, haji, umroh, akikah, kurban, ya, zakat, sholat berjamaah, azan, betul? Memang terang-terangan. Ya, nggak boleh kurban diam-diam, potong sendiri gitu ya. Terus makan sendiri, ya kolesterol, betul? Para sahabat itu rata-rata 33%. Nanti tanya sama Ustaz kalau saya. Sepertiga mereka. Ya, sepertiga investasi, sepertiga konsumsi. Biasanya seperti itu. Sepertiganya donasi. Nah, itu sahabat rata-rata. Umar 50%. Oke, Abu Bakar 99%. Mau pilih yang mana coba? Nah, kita belum Abu Bakar, betul? Belum Abu Rizal, ya? Masih Abu Gosok, betul? Ya sudahlah 15% aja ya. Jadi kalau sahabat tuh wajar ditanya sudah, ya. Jadi ya kita bertahap belajar 50% dulu. Pertanyaan berikutnya, pengen perubahannya kita cepat atau lambat? Pengen cepat atau lambat? Oke, siapa yang pengen perubahan nasibnya, rezekinya cepat? Siapa yang pengen? Saya doakan yang angkat tangan mudah-mudahan cepat beneran ya. Nah, minimal fadilah yang nurut sama guru ya. Nah, gurunya suruh angkat tangan gitu ya.
Ini baru kali ini Pak Ahyudin ikut seminar saya gitu. Kapan lagi presiden ikut seminar kita gitu ya. Nah, di Indonesia itu kan presiden terbatas gitu ya, hanya salah satunya di sini ruangan ini ya. Nggak pakai pemilu ya, langsung jadi presiden ya, luar biasa. Alhamdulillah ya. Nah, saran saya kalau pengen perubahan yang cepat, itu coba sesekali sedekah yang ekstrim. Apa itu ekstrim? Apa yang berat rasanya? Makin berat makin bagus. Ya, contoh, ini kan wanita ya, ibu-ibu sukanya baper. Contohnya cincin, kalung, ya, itu kan punya sejarah. Cincin pernikahan, kalung warisan, ya. Makin berat rasanya atau makin berat karena harganya, itu efeknya makin bagus, balasannya makin dahsyat. Ya, sampai kita gemetar melepasnya, ya, jantung degup-degup, bibir goyang-goyang, ya, mata berkaca-kaca, makin bagus. Nanti balasannya dahsyat. Nah, kalau rasanya enteng-enteng aja, nanti balasannya juga enteng-enteng aja. Mungkin balasannya cuma piring cantik, gitu ya, payung, ya, cangkir gitu aja, karena enteng gitu ya. Sedekah cuma seceng, goceng, ya udah mungkin balasannya payung gitu ya, apa gitu ya. Nah, kalau pengen balasannya dahsyat, sedekah juga mesti dahsyat. Dahsyat beneran, bukan yang di TV itu ya. Nah, jadi yang rasanya berat bagi kita, itu perubahan nasib insya Allah yang wud gitu. Orang kan ngenget, lama banget, muter-muter kayak Bang Toyib gitu loh, 3 kali puasa, lu 3 kali lebaran, gitu-gitu aja nasibnya. Nah, kita kan nggak mau. Saya ini heran sama orang. Ini Ustaz Bobi mesti sampaikan nih sama ustaz-ustaz yang lain. Itu di mana-mana orang ngomong tentang Ramadan adalah apa? Bulan perubahan iman, amal, takwa, dan macam-macam. Oke, good, saya setuju, 100% mutlak, ya. Tapi jangan disampaikan bahwa bulan Ramadan juga adalah apa? Bulan untuk perubahan nasib. Kita bulan puasa sedekah, bulan biasa sedekah. Ngefek mana coba? Bulan puasa. Jadi kalau ini ngefek, ini tentu lebih ngefek, betul? Tambah lagi zakat fitrah, tambah lagi zakat tahunan, ya, makin ngefek lagi. Bulan biasa kita silaturahim, bulan puasa kita lebih silaturahim, betul? Teman lama kita kontak-kontak, kita SMS, betul? Sampai kita menjenguk orang tua, menjenguk keluarga, ini lebih ngefek lagi. Sedekah, silaturahim, terus apa lagi? Berbakti. Dulu ketemu orang tua jarang-jarang, pas mau lebaran sampai mengunjungi, betul? Bawa bingkisan, bawa oleh-oleh, minimal transfernya lebih banyak, betul? Berbaktinya naik lagi. Dengan ini semua, mestinya setelah Ramadan, ini kita nih. Ya, jadi perubahan iman iya, saya setuju, perubahan nasib juga iya. Ya, nah jadi saran saya, sesekali, kalau tadi kan rutin 15%, ya, tiap bulan 15%. Sesekali coba sedekah yang ekstrim. Apa yang berat bagi kita? Mungkin motor, mungkin mobil, apa saja. Yakin? Berapa persen yakinnya? Apa? 2,5%? Ngajak berantem ini ya. Saya sampai ngomong jawabannya 2,5%. Berapa persen yakinnya? Yakin mesti 100, betul? Boleh nggak? Sekarang kita sedekah sama-sama di sini, boleh? Ya, ini untuk santunan Ramadan. Ya, jadi kita berlomba pada kebaikan. Ini bagus banget. Ramadan, asar, habis nuntut ilmu. Wah, dus semuanya. Boleh? Kita sedekah sama-sama di sini? Boleh? Saya juga terus sedekah, Pak Ahyudin juga semuanya ikut sedekah, Ustaz Bobi juga ya, kalau nggak nanti saya samperin gitu ya. Nah, kita sedekah sama-sama di sini. Boleh? Oke, silahkan uangnya ditaruh.